tempat camping kita mas, itu dikelilingi sama makhluk mas, diputerin makhluknya terbang, rupanya itu kayak ini ya, kayak genderuwo mungkin ya, wujudnya hijau ya kan, ada taringnya juga. Di bagian sini matanya ada merah-merahnya, tapi terbang itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromit Gromyah Medin. Oke sedulur Gromit, kali ini kita berada di Pelutan Pemalang, tepatnya di Padepokan Merah Putih pimpinan Bapak Wilujeng. Oke sedulur Gromit, seperti biasa kan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sedulur Gromit yang sudah menyaksikan video-video kita. Dan juga saya juga ingin mengingatkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Eriko. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Ya. baik, Robi. Ya, puasa lancar Mas. Alhamdulillah puasa lancar. Iya. Ini ada kisah medeni apa ini Mas? Ya. Harus saya tampak. Dari kisah saya sih ini ya, teror mimpi makhluk-makhluk halus waktu camping di bumi perkemahan Mentek Wisnu di Watu Kumpul Pemalang. Oke, siap teror mimpi ya Mas. Bukan teror bom ya. Oke, sedulur Gromit, sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mas Eriko, monggo silakan diceritakan kisahnya seperti apa Mas? Iya. Jadi waktu itu saya bareng teman-teman nih, teman-teman nongkrong. Kejadiannya Juli 2022. Itu tepatnya habis Idul Adha mas. Jadi jauh-jauh hari saya sama teman-teman itu udah rencanain mau camping ya kan di bumi perkemahan Mentek Wisnu Watu Kumpul itu. Itu tanggal 11 Juli 2022 kita berangkat ke sana berangkat dari BC ya, base camp kita. Dari BC kita berangkat maghrib kita perjalanan pakai motor nyantai kita emang. Sampai sana pada Isya sampai sana. Di perjalanan kita juga sempat nemuin warga sana lagi latihan gamelan juga mas, karena daerah situ biasanya daerah pegunungan kan emang ini ya, pada Isya itu udah sepi. Iya. Udah sepi, tapi di situ ada orang lagi pada latihan gamelan, entah mungkin itu kesenian jaranan atau apa. Nah kemudian kita lanjut ke lokasi, kita naik, sepi banget, nggak ada orang selain kita yang diriin camping di situ. Ada berapa orang tuh yang? Kita ber-12 mas, 10 lebih lah, tepatnya saya lupa. Terus sampai lokasi kita diriin tenda nih, udah diriin tenda, terus mulai bakar-bakar ini ya, daging. Itu kan habis Idul Adha, banyak daging. Kita barbekyuan di situ. Nah sekitar jam 10 ke jam 11 itu saya pamit ke teman-teman, mau tidur duluan. Cuma saya tuh yang tidur, yang lain masih pada ngobrol, masih pada main-main gitar kan, nyanyi-nyanyi di depan. Nah waktu tidur ini mas mulai diteror itu. Seperti apa terornya nih? Jadi waktu tidur pertama saya 3 kali mas, sempat bangun juga. Nah waktu tidur pertama itu mimpinya tempat camping kita mas, itu dikelilingi sama makhluk mas, diputerin makhluknya terbang, rupanya itu kayak ini ya,
kayak genderuwo mungkin ya. Itu kalau bisa diibaratkan itu kayak itu mas, kayak dulu film itu loh, nenek lampir itu, Brandong itu. Brandong. Ya, wujudnya hijau ya kan, ada taringnya juga. Di bagian sini matanya ada merah-merahnya, tapi terbang itu mas, Itu terbang keliling, iya keliling tenda, keliling teman-teman posisi berhamburan tuh di situ, di mimpi saya itu. Nah setelah itu kan karena ada rasa kesadaran juga mungkin ya, wah ini kayak mimpi. Jadi saya bangun mas, bangun. Karena mimpinya agak serem kan, agak ngos-ngosan juga ya. Kalau orang Pemalang bilang direperpi gitu ya. Direperpi. Nah, di situ aku sempat lihat nih di depan teman-teman ternyata belum pada tidur. Nah, gimana gitaran juga masih ngobrol ya kan. Dari itu aku lanjut tidur lagi mas. Nah, lanjut tidur lagi, nyambung lagi mas mimpinya ke situ mas. Nyambung lagi, yang bikin heran di situ. Ya gambar ini juga. Yang bikin heran di situ, nyambung lagi. Lokasinya sama, tendanya juga sama, nggak ada yang berubah mas. Biasanya kalau mimpi kan berubah nih, entah ada tambahan apa, bangunan apa di situ. Di sini enggak, sama. Lanjut, makhluknya juga sama ya. Makhluknya beda, tapi kalau makhluknya beda. Kalau sekarang ini cewek mas, kuntilanak. Iya. Nah kalau yang kedua, mimpi kedua ini, kuntilanaknya datang dari tempat ini mas. Di situ kan ada WC umum. Memang ada WC umum di situ. Memang ada WC umum di situ. Nah itu dari situ mas lokasinya. Keluarnya dia itu dari situ. Terbang nyampirin kita semua. Sama. Iya. Terornya itu ke pohon-pohon kan, mencelok sana mencelok sini sambil ketawa-ketawa gitu. Nah di situ saya bangun lagi mas, bangun lagi dengan kondisi ngos-ngosan ya kan, keringetan juga. Nah sempet nengok juga tuh teman-teman. Beberapa udah ada yang tidur sih, yang kedua ini ya, tapi di depan masih ada yang ngobrol juga. Berarti Mas Eriko ini sempat keluar tenda juga? Enggak, ngelongok di pintu aja mas, di pintu tenda. Nah waktu tidur lagi mas, yang ketiga kalinya ganti lagi mas, tapi lokasinya masih sama, nggak ada yang berubah, cuma makhluknya ini berubah. Kalau yang tadi itu mungkin terornya dari WC dan lain-lain, ini dari depan tenda mas, di depan dekat ya? Iya, depan tenda itu kan kebetulan ada batu gede nih. Nah, dekat tenda itu ada batu gede, di situ pocong berdiri sambil ngelirik ke tenda kita, ngelirik ngeliatin. Jadi jenengan itu apa, posisi Mas Eriko itu sedang apa? Waktu ini teror itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu berapa? Yang ketiga itu posisi di pintu kita, saya lagi di pintu. Kalau yang tadi itu berhamburan gitu ya, teman-teman pada keluar. Tapi kalau yang ini saya sendirian, dia itu cuma sekali nengok situ sih mas, 3 kali itu. Dari ketiga itunya mungkin yang pertama itu jumlah kan genderuwo yang pertama itu ada berapa genderuwo itu? Satu mas, cuma satu. Yang kedua? Yang paling serem itu sih, yang kalau yang kuntilanak sama pocong mungkin mainstream ya, mungkin biasa. Tapi kalau yang ini makhluknya nggak biasa, entah kayak barong atau apalah itu. Tapi yang jelas hijau kayak di itu film Brandong. Kulitnya hijau ya kan, mukanya hijau, terus sebelah sini merah, ada taringnya juga panjang. Mungkin ada di situ dilarang terus dilakukan sama dengan dan teman-teman itu apa? Kita seperti itu. Camping biasa aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Memang tempat itu biasa untuk camping ya? Iya, itu kan bumper ya, di perkemahan. Nah, tapi ada satu hal juga yang baru kita sadari esoknya. Jadi setelah pagi nih ya, sekitar jam 6
Kan teman-teman lah udah mau mereka tidur ini ya, tinggalannya mereka, aku tidur duluan. Aku bangun dulu jam 6 itu keliling-keliling jalan-jalan, ketemu sama orang lagi ini juga, lagi ketemu orang lagi nyadap karet mas. Itu kan pinus kan nyadap karet, orang lagi nyadap karet, ngobrol juga pak. Nah itu ternyata mas, nggak jauh dari tempat camping kita, titik tenda kita, ada kuburan mas. Ada kuburan, kita nggak sadar, semalaman itu nggak sadar. Habis ketemu itu aku langsung datangi teman-teman, mau cerita, ini ternyata itu ada kuburan tuh. Apa ya? Iya, coba kita datangi. Itu kuburan apa itu? Kurang tahu mas, aku sempat tanya-tanya juga, sama termasuk sama orang yang nyadap itu kan, nggak dijawab, nggak dijawab, nggak ada omongan apa, ya cuma warga gitu. Kuburan warga. Tapi memang tahu di situ ada makam ya. Siapa nih? Jadi Segas itu yang lagi. iya, Memang iya kan? iya, memang makamnya dipagerin juga sih, nggak cuma satu itu, makamnya ada beberapa. Banyak itu seperti makam itu banyak. Nggak terlalu banyak, mungkin 10 kali ya, 10 atau 7. Itu kelihatannya makam memang udah lama atau maksudnya lama udah Bukan sih, bukan makam leluhur ya, kayaknya sih warga biasa. Cuma memang terpisah dari ini ya, dari pemukiman atau bukan TPU gitu. Kalau TPU mungkin kan banyak gitu ya, kalau itu nggak cuma bertujuh atau. Kemudian setelah itu yang Mas Eriko rasakan itu seperti apa itu setelah itu? Agak ngeri sih. Dan waktu itu kebetulan aku pulang duluan mas, teman-teman belum tak ceritain, baru setelah kita kumpul lagi tak ceritain ada kejadian itu, mimpi malu. Kok gitu ya? Iya, takutnya kan barangkali langsung ceritain nanti ya kan pada panik juga mereka. Ya, di situ selain Mas Eriko yang merasakan hal seperti itu ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu apa mungkin makam keramat ya Mas? Kalau aku sih nggak berpikiran ke sana ya. Cuma memang mungkin mereka juga ataupun makhluk-makhluk di situ ya pengen menunjukkan eksistensinya gitu ya. Kalau aku sih ngiranya gitu. Nah tapi kalau setelah nemuin makam itu aku juga inisiatif kirim Al-Fatihah lah, siapapun yang dimakamkan di situ. Itu mas. Ya, sedulur Romet cukup ini juga kisah yang diceritakan oleh Mas Eriko tadi. Oke, sedulur Romet, bagi sedulur Romet yang memiliki kisah medeni dan ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke grup Romet. Oke, demikian Romet kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.